Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun di SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali teman-teman kita akan berbagi informasi ini mengenai jalur yonasi teman-teman ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sih apa perbedaan dari jalur yonasi yang teman-teman tentunya sudah paham ya, bahwa di jalur yonasi itu terbagi menjadi dua ya. Jadi dua jenjang ya. Jadi nanti yonasi SMA itu dengan kuota 10%, dan yang kedua adalah yonasi SMA. Ini kuotanya 50% tetapi dibagi dua. Ya, jadi ada namanya yonasi radius atau jarak ya dengan kuota 30% dan yonasi sebaran ya sebanyak 20%. Nah, mungkin nanti teman-teman yang masih belum paham itu adalah di sini ya. Jadi di wilayah yonasi sebaran ya, yonasi sebaran ini apakah ada di dua jenjang, apakah ada di dua SMK dan dua SMA, ini ada apa enggak sih di kedua jenjang ini? Nah, nanti kita akan bahas di situ. Terus di sini nanti teman-teman nanti kita juga akan membahas apa sih yonasi radius atau jarak. Terus apa sih ini ya yonasi sebaran. Nah, apakah yonasi sebaran ini ada juga di SMK, apakah ada juga di SMA? Nah, terus yang paling penting, mungkin teman-teman yang bingung di sini ya, jadi cara menghitung kuota atau pagu untuk yona sebaran di SMA ya. Nah, ini kan yona sebaran di SMA kan ada per desa atau per kelurahan. Itu bagaimana cara menghitungnya? Terus kira-kira berapa kuotanya atau jatahnya di setiap desa atau kelurahan. Nah, nanti yang terakhir kita juga akan membahas mengenai ini ya, ada simulasi perangkingan di jalur yonasi. Jadi kalau misalkan nanti di yona sebaran itu teman-teman jika memilih 3 sekolah di dalam zona, ini nanti bisa terjadi 6 kali peringkingan ya, atau 6 kali seleksi ya. Tapi kalau misalkan hanya memilih 2 sekolah saja ya, nah ini tergantung nanti. Kalau misalkan dalam zona berarti dia bisa kena 4 kali perankingan. Nanti kita akan bahas di video ini. Nah, mungkin nanti kita juga akan fokus di sini ya. Jadi untuk pembagian pagu ya di setiap kelurahan atau desa, ini nanti di yona sebaran. Ya, misalkan di sini ada pagu 60, terus di sini kok bagiannya per desanya. Ini kan desanya ya. Jadi kelurahan atau desa, misalkan di sini ada 10 misalkan ya. Misalkan di sini ada 10, terus ini kuotanya 60, dia dapat kok 66666. Nah, di sini misalkan kok di sini ada yang dapat 1, terus di sini ada yang dapat 2. Terus di sini yang di sekolah CC, ini kok ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, dapat 2, itu seperti apa? Terus yang terakhir, ini kok ada yang dapat 1, lah ini kok nggak dapat, kok dapat 0. Ya, nanti kita akan bahas di video ini mengenai jalur yonasi baik itu di SMA ataupun di SMK. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk perbedaan di jalur yonasi ya, baik itu di SMA ataupun di SMK. Oke, yang pertama kita mulai dari perbedaan zona jarak ya atau radius dan juga sebaran ya. Mungkin ada yang belum paham, mungkin bagi yang sudah paham teman-teman biar nanti biar kita tambah referensinya ya. Yang pertama di sini adalah untuk zona radius ya, zona radius atau jarak. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam yonasi dan wilayah luar zonasi yang diukur dengan jarak rumah terdekat ya. Jadi kalau yonasi tetap jarak rumah terdekat dari sekolah tujuan. Nah, ini sampai dengan mencapai kuota 10%. 10% ya. Ini kok 30%, sorry ya, salah ini ya. Ini 10% ya. Jadi 10% ini untuk jenjang SMK. Jadi jenjang SMK itu ada jalur yonasi ya, tetap yang digunakan adalah yonasi radius atau jarak, yaitu tentunya jarak terdekat dari rumah ke sekolah tujuan. Ya, ini adalah kuotanya 10%. Dan 30% untuk jenjang SMA dari daya tampung sekolah. Jadi untuk yonasi ya, itu untuk yonasi radius atau jarak itu adanya di SMK dengan kuota 10% dan di SMA ini kuotanya adalah 30%. Paham ya? Jadi teman-teman harus paham dulu dari sini.
Terus yang kedua, nah di sini ada namanya yonasi sebaran. Yonasi sebaran ini hanya ada di jenjang SMA. Ya, jadi SMK tidak ada yonasi sebaran. Nah, ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa. Ini di dalam di wilayah dalam yonasi. Ingat ya, wilayah dalam yonasi. Nah, yonasi ini kan sudah dibagi ya. Jadi teman-teman tentunya harus paham bahwa wilayah yonasi ini sudah dibagi. Ya, nanti teman-teman untuk wilayah yonasi sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Jadi misalkan ini di Kabupaten Kota Surabaya, kecamatannya misalkan Tegalsari misalkan ya. Nah, di sini kelurahannya misalnya Kedung Doro. Nah, ini adalah wilayah dalam yonasi. Nah, ini nanti yang kena yang namanya yona sebarannya. Ya, nanti yona sebaran itu kan yona yang berada di dalam yonasi. Dan tentunya nanti ya dibagi rata per desa atau kelurahan, gitu ya. Nah, dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam yonasi. Ya, wilayah dalam yonasi tersebut dengan kuota adalah 20% dari daya tampung sekolah. Nah, mungkin teman-teman kemarin masih ingat ya untuk pembagian kuota ya atau pagu. Misalkan di sini 374 ya. Nanti di sini untuk jalur yonasi radiusnya nanti di tahap 4 berarti kan kalau radius kan 30%, ya misalkan dia pagu awalnya 374, berarti kalau 30%-nya adalah 112. Nah, yona sebarannya kan 20% ya, berarti 20% dari 374 adalah 75. Ini adalah untuk yonasi sebarannya. Ya, paham ya tentunya teman-teman, kalau belum paham cek dulu ya. Jadi harus paham apa itu pagu, apa itu jalur yonasi. Terus yang berikutnya teman-teman, kuota jalur yonasi seperti yang sudah kita jelaskan di awal, yonasi untuk SMK ini ada 10%. Jadi yang digunakan ini hanya jarak ya atau radius untuk SMK. Terus kalau SMA ini adalah 50% dibagi 2 ya. Jadi ada yang radius ini 30%, sedangkan sebarannya adalah 20%. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya perbedaan yonasi di SMA dan SMK ya. Jadi di SMK teman-teman ini hanya ada yonasi radius atau jarak dengan kuota 10% dari pagu. Ya, pagunya silakan dihitung. Kalau misalkan di SMK ya, di SMK kan per jurusan, berarti nanti kalau 10%-nya ini. Misalkan ini pagunya 72, berarti 10%-nya adalah 7. Dan seterusnya ya, kalau SMA kan sudah kita bahas mengenai pagu. Terus yang kedua, nah, kalau di SMA ini ada 2 jalur yonasi dengan kuota 50%. Ya, dari pagu yang terbagi menjadi 2, yaitu ada yonasi radius atau jarak, jadi sama ya dengan SMK. Nah, dengan kuota 30% dan yonasi sebaran ini kuotanya adalah 20%. Nah, nanti kita akan fokus di yonasi sebaran sini ya. Oke, yang berikutnya teman-teman, pembagian yonasi di SMK. Jadi kalau di yonasi di SMK, jadi yona radius atau jarak terdekat jenjang SMK diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari wilayah dalam yonasi dan wilayah luar yonasi. Jadi kalau SMK itu dalam memilih sekolah ini bebas ya. Nah, ini misalkan dalam memilih sekolah itu untuk SMK itu bebas. Ya, artinya bisa di dalam zona, bisa di luar zona. Misalkan di Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso ini tidak harus berbatasan. Kalau SMK bebas, tapi ingat ya, kalau yonasi tentu yang digunakan adalah tetap jarak rumah ke sekolah yang digunakan peringkingannya ya. Nah, ini yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai 10%. Ini untuk yang SMK. Jadi ini ya, jadi SMK. Nah, sedangkan untuk yang di SMA, ya ini jarak radius 30%, dan ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam yonasi dan wilayah luar yonasi yang berbatasan yang diukur dengan jarak terdekat ke sekolah tujuan. Nah, ini kan sudah kita bahas di sini ya. Jadi, ya dari wilayah yonasi, wilayah luar yonasi berbatasan. Ini nanti tentunya kalian cek dulu ya. Nanti kalau dalam zonanya itu mana, luar zonanya mana. Nah, ini nanti berlaku yona radius atau jarak. Karena yonasi yona radius atau jarak ini nanti berlaku baik di dalam zona ataupun di luar zona perbatasan. Ini nanti yang digunakan adalah jarak atau radius. Paham ya? Nah, sedangkan untuk yonasi sebarannya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam yonasi dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam yonasi tersebut. Nah, kalau yonasi sebaran ini hanya yang berada di wilayah dalam yonasi. Dalam yonasi ya ini. Ya, dalam yonasi, berarti wilayah dalam yonasi ini toh. Nah, nanti pembagiannya kan sudah ada ya pembagian yonasi. Nah, ini kita kasih contoh nanti. Ini kan dalam yonasinya.
Nah, di sini ada kelurahan. Nah, ini nanti yang membagi adalah ini. Jadi misalkan nanti pagunya di SMA 1 Surabaya itu berapa, terus akan dibagi rata dengan sejumlah kelurahan atau desa. Ini ya, banyak sekali ini. Nah, nanti kuotanya dapat berapa, Pak? Nah, nanti kita akan simulasikan ya. Nanti akan kita simulasikan di sini. Ya, ini dalam zonanya nanti kita kasih contoh ya, dalam zona. Terus ini ada desa dan kelurahan nanti terus ini per desanya itu dapat berapa kuotanya. Nah, ini nanti yang kita akan bahas. Nah, terus berikutnya pembagian zona, teman-teman. Nah, ini untuk SMK ya. Jadi SMK itu bisa dalam atau luar zonasi seperti yang kita jelaskan tadi. Terus sedangkan tadi desa bebas ya. Misalkan dari kalian berada di Pasuruan, bisa daftar di Sampang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, bisa untuk daftarnya. Tapi untuk seleksinya tetap ya. Jadi yang digunakan adalah jaraknya. Jadi jarak terdekat dari rumah ke sekolah. Oke, paham ya? Nah, ini jadi jarak rumah ke sekolah. Ini yang namanya yonasi. Paham ya? Jadi ini untuk yonasi radius ya ataupun jarak. Nah, sebenarnya untuk yonasi sebaran juga sama ya, tentunya tetap jarak rumah ke sekolah. Cuma di dalam desa atau kelurahan itu terdapat kota-kota dari setiap desa atau kelurahannya. Oke ya. Nah, terus bagian untuk Yuna SMA. Nah, Yuna SMA itu kan yang berdomisili di wilayah dalam yonasi atau wilayah luar yonasi yang berbatasan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini ya, jadi dari kecamatan ya, kecamatan dibagi lagi ke desa-desa yang lebih kecil ya. Nah, ini pembagiannya. Nah, ini ya. Oke, ini pembagiannya. Ini nanti ada dalam zona, dan sini ada luar zona yang berbatasan. Oke ya. Nah, nanti untuk lihat pagu kan wilayah yonasi kan sudah tak jelaskan tadi ya. Nah, oke, sekarang kita akan fokus untuk di sini aja. Kita akan simulasikan dulu untuk yonasi sebaran ya. Kita akan simulasikan untuk yonasi sebaran saja. Ini tak skip dulu. Nah, ini pembagian pagu saja ya teman-teman ya. Jadi untuk pembagian pagu untuk yonasi sebaran ya. Nah, kita fokus di sini. Ya, jadi pembagian pagu untuk yonasi sebaran ya, misalkan ya di sini pagu awalnya adalah 300 ya, berarti pagu awal 300 ya, maka untuk radius atau jaraknya, ini pagu radius atau jarak ini bisa di dalam zona atau di luar zona berbatasan ya, berarti 30% adalah 90. Di sini tentunya tidak dibagi, ini bisa nanti teman-teman bisa daftar dari dalam atau luar zonasi, luar zona berbatasan. Nah, sedangkan jaraknya di sini kan 20% ya, dan 20%-nya dari 300 adalah 60. Nah, 60 ini nanti akan dibagi per desa atau per kelurahannya. Karena kan kita bahas ini ada di dalam yonasi. Nah, simulasinya seperti ini ya. Nah, kalau yonasi radius 30%-nya, nah di sini kan ada kelurahan ya, kelurahan A sampai J misalkan. Ada 10 kelurahan, di sini ada SMA AA misalkan. Nah, di sini kalau radius itu kan berarti ada siswa yang di dalam yonasi ya. Nah, di sini ada kelurahan, desa, wilayah luar zonasi yang berbatasan. Ini misalnya berbatasan ada KLMNO misalkan. Nah, di sini ini adalah yang di dalam yonasi. Nah, ini adalah sumber yang diterima. Ini adalah pendaftarnya, nanti juga ada yang diterima ya. Nah, ini juga pendaftarnya kan boleh kan, kalau radius kan bisa dalam zona ataupun luar zona berbatasan. Ya, dengan kotanya nanti kalau dijumlahkan kan 90 ini. Misalkan ini yang dalam zona, nah ini yang luar zona. Berarti yang semakin dekat, ya ini yang banyak ini kan 20, berarti dia yang paling dekat. Nah, terus khusus untuk yonasi sebaran ini yang 20%. Nah, kita kasih gambaran seperti ini. Ini khusus yang sebaran ya. Kalau sebaran itu di sini kan hanya kelurahan atau desa wilayah dalam yonasi saja. Jadi yang berada di dalam yonasi. Nah, misalkan tak kasih contoh dulu. Ini ya. Nah, tak kasih contoh di sini. Nah, semoga nggak bingung ya. Ini teman-teman ya. Jadi untuk saya kasih sebaran, nah, kita kasih contoh ya. Mana tadi? Ini ya. Nah, di sini ada beberapa sekolah, ada sekolah AA, sekolah BB, sekolah CC, sekolah DD ya. Di sini ada pagunya 60. Nah, 60 dari mana, Pak? Ya dari tadi. Dari tadi ya, dari kota awalnya kan 300. Nah, ini dari kota awal kan 300. Berarti yonasi sebarannya kalau 20% berarti kan 60. Paham ya? Di sini contoh, ini contohnya adalah 60 ya. Nah, berarti 60 di sini ada 10 desa atau kelurahan. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, berarti setiap desa atau kelurahan di sini dia dapat jatah 6. Karena kan dibagi rata kan.
Nah, berarti dapat 6 dengan total 60. Paham ya? Paham ya sekali lagi? Jadi ini kuotanya adalah 60 karena pagu awalnya adalah 300. Ya, dengan 300 dari 20%-nya itu adalah 60. Ini di sekolah A. Sekolah AA, ya. Nah, di sekolah AA ini, teman-teman, di sekolah AA, ada pagu 60, sedangkan desa dan kelurahannya yang di dalam yonasinya, dalam yonasi kan di sini ya, misalkan di sini ini ada kelurahan ini jumlahnya 10, ya kan? Berarti kita bagi, ya. Berarti kan 60 dibagi 10, 6 totalnya 60. Semuanya rata. Nah, terus sekolah di BB, ya, sekolah BB ini pagu sebarannya 19. Nah, 19 ini juga dibagi rata. Nah, dibagi rata 22. Nah, ini kalau 22 kan semua kan 18 ya. Nah, 18 kan kurang 1 ditambah 1. 1 berwarna merah. Jadi totalnya 19. Nah, Pak, ini kenapa kok 1? Kenapa kok 1? Karena kan kelurahannya kan 10 ya. Jadi desa atau kelurahannya 10. Nah, sedangkan kuotanya kan 19. Kalau 22 semua kan 18, masih kan kurang 1, berarti kan 19. Nah, ini kenapa kok 1? Yang 1 di sini ada warna merah. Jadi kelurahan atau desa H, ini H lah. Nah, ini H. Nah, ini adalah terjauh dari SMA BB. Ya, jadi desa ini terjauh dari BB. Ya, jadi tetap nanti yang digunakan adalah tetap desa terdekat ya dengan sekolah BB. Nah, ini ya, berarti dia 1. 1 kenapa 1, Pak? Karena dia terjauh. Kuotanya karena 19 kan dibagi rata semuanya. Paham ya? Terus sekolah CC. Nah, di sini ada pagunya. Pagu sebaran dari 20% adalah 14. Nah, di sini dia dibagi 1 semua. 1. Nah, kalau 1 di sini kan masih kok ini kenapa kok 222, Pak? Nah, 222 di sini ada kelurahan desa DFH ya. DFH ya. Ini adalah terdekat dengan SMA CC. Jadi yang terdekat itu diberikan ketika dibagi 1 semua rata, masih ada sisa pagu, ya, masih ada sisa kota. Nah, maka kotanya ditambahkan dengan desa yang paling dekat. Ya, yang terdekat ini tambah 1, yang terdekat 2 tambah 1, yang terdekat ditambah 1. Paham ya, teman-teman sampai di sini paham ya? Terus di sini ada sekolah DD. Ya, misalkan kita kasih contoh DD, kuota sebaran adalah 9. Ya, ingat ya, dari pagu awal dulu berapa ya. Pagu awalnya berapa terus dibagi 20%. Nah, terus di sini karena pagunya 9, di sini kelurahannya kan ada 10 misalkan ya, ada 10. Berarti kan dibagi 1, totalnya kan hanya berapa ini? Totalnya kan 9. Ya kan? Karena pagunya hanya 9, sedangkan kelurahannya ada 10, di sini ada yang dapat 0. Dia tidak dapat kuota atau nggak dapat pagu. Nah, itu disebabkan karena apa, Pak? Karena kelurahan desa B, ini ya, desa B, saya hapus dulu ya. Kelurahan desa B. Nah, kelurahan desa B ini adalah terjauh dari SMA DD. Nah, jadi desa B ini yang paling jauh. Jadi yang paling jauh itu nggak dapat kuota. Karena apa? Karena desa atau kelurahannya ini 10, ya, desa kelurahan 10, tapi kuotanya hanya 9. Maka dibagi 1. Nah, ternyata dapatnya kan 9 kurang 1. Karena ini terjauh, maka dia tidak dapat jatah kuota. Paham ya, teman-teman ya? Sampai di sini paham ya? Nah, kita kasih contoh misalkan langsung saja di sini di Surabaya misalkan ya. Saya kasih contoh di Surabaya. Surabaya di sini ada dalam zonanya ya, dalam zona berarti ini sekolah semua dalam zona ya. Sampai di sini mentok ya. Nah, mentok. Di sini mentok ya. Paham ya? Nah, di sini kita hitung dulu ya. SMAN 1 Surabaya kan kotanya di sendiri-sendiri ya. Teman-teman bisa lihat pagunya dulu di sini. Nah, pagunya kan sendiri-sendiri ya. Pagu SMA Negeri 1, 2, 3, 4. Kan pagunya beda-beda. Ya, jadi teman-teman lihatnya nih, pagunya kan beda-beda. Tinggal dikalikan aja ini dengan 20%, nanti pagunya ketemu pagu sebarannya itu berapa. Nah, di sini teman-teman saya kasih contoh SMAN 1 Surabaya. Di sini kan berarti ada kelurahan atau desa yang berada di wilayah dalam yonasi. Paham ya? Jadi yang dilihat bukan yang ini, bukan yang ini. Karena kalau sebaran itu kan fokusnya di sini. Jadi kelurahan atau desa yang berada di wilayah dalam yonasi. Ini kita hitung ya, mulai di sini. Kan ada desanya kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai di sini. Sampai Kapas Madya Baru. Nah, ini sudah saya buatkan rank-rankannya. Nah, ini ya. Nah, ini kita kasih contoh ya dari SMA 1 Surabaya. Nah, kita lihat teman-teman pagunya berapa. SMA Negeri 1 Surabaya ini pagunya adalah 288. Ya, saya masukkan di sini
288. Nah, zona sebarannya berarti kuotanya adalah 58. Kan 20%-nya dari pagu awal. Paham ya? Ini adalah kuotanya untuk sebaran adalah 58. Nah, sekarang 58 ini kalau kita hitung di sini yang di dalam zonasi ini ya, dalam zonasi di SMA 1 Surabaya kan dalam zonasi kan ini semua ya. Ini kalau kita hitung teman-teman sampai dari Kedung Doro sampai ke Kapas Madya Baru. Nah, ini ternyata di sini 1 2 3 4, di sini ada 34 kelurahan atau desa. Sedangkan pagunya di sini adalah 58. Paham ya? Nah, berarti ini diambil satu-satu semua, dikasih satu semua, satu semua. Ya, satu-satu semua, ya semuanya dikasih satu dulu. Ya, pagunya ini dikasih satu dulu. Nah, gini, tes. Nah, berarti setelah itu ini kan dijumlahkan teman-teman ya. Nah, ini kan dijumlahkan. Nah, dijumlahkan ini totalnya kan 34. 34 sedangkan pagunya kan 58, berarti kan kurang. Nah, terus di sini dikasih 2. Nah, di sini kasih angka 2. Ini kasih 2, kasih 2, kasih 2, kasih 2, kasih 2 sampai di sini 58. Jadi totalnya sama ya. Total pagunya tadi SMAN 1 Surabaya adalah 58, maka pagunya di sini juga 58. Nah, Pak, kenapa kok ini 22 kok enggak urut ya? Enggak urut lah karena seperti tadi yang saya kita jelaskan. Jadi desa atau kelurahan yang dekat dengan SMA 1 Surabaya maka kuotanya ditambah. Nah, kalau kita sort ya, kalau kita sort seperti ini, ya berarti kan yang dekat ada Simokerto, Pucung Sewu. Ini yang dekat dengan ini ya, karena kita ngambil satu contoh SMA 1 Surabaya. Nanti kalau yang kalian gimana Pak? Ya kalau menghitung sendiri. Ini SMA 2 Surabaya berapa pagunya? SMA 4 berapa pagunya? Ya kalian lihat, yang paling dekat ini berarti dapat kuota tambahan. Bukan tambahan ya, karena sudah dibagi rata satu, tapi masih ada sisa kuota, maka dibagi lagi. Karena kalau dua-dua semua kan nggak cukup ya, maka yang ditambahkan itu adalah desa atau kelurahan yang terdekat dengan sini. Nah, kalau kita ambil misalkan ini kita kasih jarak, kita kasih bantuan, misalkan jaraknya ya, jaraknya itu adalah misalkan ini sudah kita sort ya jaraknya. Nah, ini jaraknya seperti ini. Nah, berarti yang jarak terdekat ini dia dapat jatah kuota lebih ya. Nah, dapat kuota lebih di sini 2 dan seterusnya. Nah, ya kan. Nah, berarti sampai di sini kan sudah habis kuotanya. Nah, yang lainnya dapat satu itu karena apa? Karena jaraknya ini lebih jauh ya dari SMA 1 Surabaya. Jadi yang mulai dapat 22 ini berarti yang lebih dekat. Paham teman-teman ya? Jadi tadi kan dikasih pagu kan satu-satu semua. Ternyata kan pagunya masih sisa, maka ditambahi satu yang dekat-dekat. Nah, dekat tambah satu sampai ini yang terdekat sudah kita sorting ya, mulai dari yang terdekat. Misalkan Simokerto ini paling dekat dengan SMA 1 Surabaya. Misalkan ini hanya contoh ya, ini jarak ini hanya contoh. Ini hanya contoh, berarti kan ini hanya contoh. Nanti jangan dijadikan patokan. Ini hanya contoh. Nah, ini hanya contoh. Contohnya misalkan jaraknya terdekat, maka yang dikasih kuota tambah itu adalah yang dekat sampai habis di sini. Jadi yang dapat satu ini karena jaraknya lebih jauh ke SMA 1 Surabaya daripada yang dapat kuota 2 ini. Paham ya sampai di sini ya. Jadi ini untuk khusus untuk pembagian di zona sebaran. Kalau jarak atau radius tentunya teman-teman sudah paham ya. Kalau jarak atau radius kan tidak perlu dibagi. Nah, ini nanti sistem pemeringan teman-teman kan kalau kalian pilih pilihan pertama ya, pilih pilihan kedua, pilih pilihan ketiga, ini nanti yang luar zona ini kenanya jarak atau radius. Kalau yang dalam zona berarti nanti bisa kena jarak, bisa kena sebaran. Paham ya? Nah, ini sekarang kita bahas untuk simulasi peringkingannya. Nah, ini peringkingan kan kalau kalian memilih ada pilihan 1 ya, ada pilihan 2, ada pilihan 3. Nah, kalau kalian semuanya memilih di dalam zona ya, jadi 3 sekolah di dalam zona, berarti nanti kalian akan ditandingkan dulu di zona radius. Ya, kuotanya kan 30%, kamu masuk apa tidak? Ya. Jika tidak diterima, kamu akan ditandingkan lagi di zona sebarannya 20%. Jadi kalau kamu masuk di sini masuk enggak, kalau enggak masuk ditandingkan lagi di zona sebaran. Paham ya? Nah, jika tidak diterima lagi ya, baru dicek lagi di pilihan kedua. Di pilihan kedua akan ditandingkan lagi dengan zona jarak atau radius dulu. Nah, jika tidak diterima, maka akan ditandingkan lagi dengan zona sebaran. Ini kalau kalian daftarnya pilihan 1 ya, pilihan 2 ini adalah dalam zona, ini juga dalam zona. Paham ya? Terus ternyata kalian pilih lagi 3, ini juga dalam zona. Nah, ketika pilihan 2 ini ya, pilihan 1 sudah tidak masuk, pilihan 2 tidak masuk, baru akan diseleksi lagi di pilihan ketiga.
Pilihan 3 sama, ditandingkan lagi dengan zona radius atau jarak. Ini dicek lagi masuk apa enggak. Kalau enggak masuk, ditandingkan lagi dengan zona sebaran. Ya, ini kalau kalian semuanya memilih dalam zona. Nah, tetapi kalau misalkan di sini kalian pilih luar zona, ya berarti hanya di jarak ini saja. Karena kan diingat bahwa sebaran itu yang berada di dalam zona. Kalau di luar zona berarti tidak. Nah, kalau nanti teman-teman misalkan di SMK ya, SMK itu kan ada 3 pilihan juga ya. Nah, kalau SMK kan 10% kuotanya. Berarti ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Berarti semuanya kena apa? Kena radius atau jarak. Dicek pilihan 1 di zona jarak atau radius masuk apa enggak. Terus pilihan 2 zona radius atau jaraknya masuk apa enggak. Terus pilihan 3 zona radius atau jaraknya ini masuk apa enggak. Kalau SMK kan hanya jarak atau radius, tapi kalau di SMA itu kan sebaran. Jadi nanti ada dua seleksinya. Ya, ditandingkan dulu zona jarak atau radius masuk apa enggak. Kalau enggak masuk, ditandingkan dulu di zona sebaran dan seterusnya. Jadi nanti di informasi perankingan ya, di perankingan ya. Di perankingan di sini kan ada pengumuman perankingan. Nah, nanti di sini informasinya nanti akan terbagi menjadi 2 tab atau 2 informasi. Di sini yang diterima di jarak atau radius, dan di sini yang diterima di zona sebaran. Dan nanti kita akan cek nanti setelah pendaftaran dimulai. Itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya mengenai zona jarak, zona radius, dan zona sebaran. Nah, mungkin nanti teman-teman yang belum paham silahkan tuliskan di kolom komentar, atau mungkin penjelasan saya ada yang kurang jelas atau mungkin ada kesalahan dalam kami menyampaikan, teman-teman nanti bisa tuliskan aja di kolom komentar ya. Jadi teman-teman sekali lagi pahami dulu pagu ya. Jadi pahami dulu bagaimana sih pembagian pagungnya, terus kalian pahami dulu ada zona radius, ada zona sebaran. Ya, di SMK itu hanya ada radius atau jarak. Kalau di SMA itu ada radius atau jarak 30% dan sebaran 20%. Nah, cara baginya bagaimana? Ini sudah kita jelaskan seperti tadi. Oke teman-teman ya, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.